Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Semangat pagi. Pagi semangat. Yes. Siapa kita? SD 06 Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Allah. Alhamdulillah. Kira-kira ada teman yang tidak hadir? Hadir semua, Miss. Sebelum kita belajar, agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Selanjutnya, anak-anak Miss, tolong berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke, berada pulau-pulau, sambungannya pun menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tetap berdiri di tempat. Selanjutnya kita akan menyanyikan dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Silakan pakai gerakan ya. Kebiasaan anak hebat, bangun pagi beribadah olahraga, makan sehat bergizi, kita gemar belajar, bermasyarakat juga tidur cepat. Kebiasaan anak hebat, bangun pagi beribadah olahraga, makan sehat bergizi, kita gemar belajar, bermasyarakat juga tidur cepat. Alhamdulillah. Selanjutnya Miss akan mengingatkan kepada kalian semua tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Yang pertama, saat guru menjelaskan, siswa Mendengar. bagus. Saat belajar tidak boleh Ribut. Saat belajar harus Tertib dan fokus. kemudian Menjaga kebersihan. benar. Nah, coba sekarang kalian lihat dulu di sekitar kalian, apakah ada sampah? Ada. Sudah bersih semua? Oke, berarti benar-benar kalian jalankan kesepakatan kelas ini. Bagus sekali. Jempol untuk kalian.
Nah, coba untuk menyemangati kalian semua, tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke. Selanjutnya, pada waktu yang lalu kita sudah belajar tentang IPAS. Kira-kira siapa di antara kalian yang ingat kita sudah belajar tentang apa? Miss, ekosistem. Tentang ekosistem. Bagus, Juanda. Ekosistem. Siapa lagi yang tahu pengertian dari ekosistem? Ekosistem. Langsung jawab dia ya, semangat sekali. Apa itu ekosistem? Siapa yang tahu? Miss, Oke, ayo berlomba dengan ekosistem Juanda. adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Bagus. Suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Apa istilahnya makhluk hidup? Siapa yang tahu? Yang lain coba. Jangan Juanda aja, kita berbagi ya dengan yang lain. Istilah dari makhluk hidup. Awalannya dari B. Miss, biotik. Bagus, tepuk tangan untuk Lubi. Contoh dari biotik, siapa yang tahu? Miss. Oh, Aldo coba ya, lihat dulu ya. Manusia, hewan, manusia, dan tumbuhan. Bagus, Paten. Kalau contoh dari komponen abiotik siapa yang tahu? Miss, Oke, Juanda. batu, air, tanah, garam. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Juanda. Bagus sekali ya. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini itu masih berkaitan dengan materi pada minggu lalu. Masih berhubungan dengan ekosistem. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab untuk tahu kira-kira akan belajar apa kita pada hari ini. Nah, yang pertama, bagaimana cara makhluk hidup bertahan hidup dalam suatu ekosistem? Siapa yang bisa? Miss. Mana dulu? Miss. Aldo dulu ya. Oke, Aldo silakan. Hidup Untuk bisa bertahan, maka dia melakukan apa? Miss, mencari makanannya sendiri. Mencari makanan. Bagus. Supaya bisa bertahan hidup, maka makhluk hidup itu harus mencari makan. Betul. Pertanyaan yang kedua. Oke, siap-siap semuanya. Apa peran tumbuhan dan hewan dalam suatu ekosistem? Miss, Oke. produsen. Hah? Produsen. Produsen itu peran siapa? Tumbuhan. Tumbuhan. Kalau peran hewan siapa yang tahu? Oke, Angga. Konsumen. Bagus sekali. Tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Bagus. Ingat ya jawaban dari pertanyaan itu tadi. Yang ketiga. Siap-siap. Apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup dalam ekosistem berkurang atau punah? Miss, ekosistem akan menjadi tidak stabil. Benar, ekosistem akan menjadi tidak stabil. Kenapa kok bisa tidak stabil? Karena hewan yang dimakan sudah punah. Iya benar, berarti kalau ada satu saja hewan yang punah, maka akan mempengaruhi terhadap hewan yang lainnya. Benar. Oke, bagus sekali. Kira-kira dari jawaban ketiga pertanyaan ini tadi, kita itu akan belajar apa hari ini? Siapa? Coba Luffy. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Ada. Benarnya juga. Miss. Menda. Makanan. Ya. Makanan. Bagus sekali. Kita hari ini akan belajar tentang rantai makanan dan jaring makanan. Oke? Nah,
Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati video rantai makanan, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian rantai makanan dengan tepat. Dapat apa? Menyimpulkan. Pengertian rantai makanan dengan tepat. Bagus. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video rantai makanan, peserta didik dapat menyebutkan komponen dalam rantai makanan. Dapat menyebutkan apa? Komponen dalam rantai makanan. Bagus. Iya. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Dapat apa? Analisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Iya, itu yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Biar lebih fokus nih ya. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Bagus. Nah, kalian sudah siap belajar? Mari kita simak sama-sama video berikut ini. Halo semuanya, yuk kita belajar rantai makanan dalam ekosistem dan jaring-jaring makanan. Pernahkah kamu melihat seekor burung menangkap serangga? Atau kucing mengejar tikus? Itu adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau, produsen, ke herbivora, pemakan tumbuhan, kemudian ke karnivora, pemakan daging, dan seterusnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peranan masing-masing. Berikut ini komponen dalam rantai makanan. Produsen. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, biasanya tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Konsumen. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga mereka harus memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Konsumen tingkat 1, herbivora, pemakan tumbuhan, contoh, belalang, kelinci. Konsumen tingkat 2, karnivora, pemakan daging, contoh, katak, ular. Konsumen tingkat 3, karnivora, pemakan karnivora lain, contoh, elang, singa. Pengurai. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana, seperti bakteri dan jamur. Zat-zat ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Contoh rantai makanan di hutan. Daun dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimangsa dan dimakan oleh elang. Contoh rantai makanan di padang rumput. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimangsa dan dimakan elang. Contoh rantai makanan di air tawar. Teratai dimakan kecebong atau beludu. Kecebong dimakan katak. Katak dimakan oleh ular. Contoh rantai makanan di air laut. Rumput laut dimakan kura-kura. Kura-kura dimakan gurita. Gurita dimangsa dan dimakan oleh hiu. Dalam sebuah ekosistem, tidak hanya ada satu rantai makanan,
tetapi banyak rantai makanan yang saling berhubungan. Kumpulan dari banyak rantai makanan ini disebut jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan membuat ekosistem menjadi lebih stabil. Jika salah satu jenis makhluk hidup punah, maka makhluk hidup lain masih bisa mencari sumber makanan yang lain. Berikut ini contoh jaring-jaring makanan. Rumput adalah makanan ulat dan belalang. Ulat dan belalang adalah makanan katak dan ayam. Katak dan ayam adalah makanan ular. Katak, ayam, dan ular adalah makanan elang. Padi dimakan ulat, belalang, tikus. Tikus dimakan ular dan elang. Ular dimakan elang. Elang sebagai konsumen tersier atau puncak karena tidak memiliki predator alami. Setelah burung elang mati, pengurai, bakteri dan jamur akan mengurai bangkainya. Rantai makanan sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi. Jika salah satu mata rantai terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misalnya, jika populasi serangga berkurang drastis, maka populasi burung pemakan serangga juga akan berkurang. Rantai makanan adalah salah satu cara alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi dari matahari disalurkan dari produsen ke berbagai tingkatan konsumen, hingga akhirnya diurai oleh pengurai. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai dan melindungi setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Oke, itu tadi tayangan dari rantai makanan. Sudah disimak sama-sama tadi? Sudah dicatat kira-kira apa yang dari situ? Oke. Siap-siap, ada pertanyaan? Siapa yang tahu apa itu rantai makanan? Miss Juana. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Bagus. Peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam, ya. Makan dan dimakan yang terjadi di alam. Betul. Selanjutnya, apa saja yang menjadi komponen rantai makanan? Miss, yang lain coba. Miss, Angga, oke. Sabar ya Juanda. Produsen, konsumen 31, konsumen 32, konsumen 33, bagus sekali, tepuk tangan untuk Erlangga. Apa itu produsen? Sini, coba sini coba. Miss mau dengar suaranya. Produsen adalah Miss. Sabar. Semangat kali dia. Semangat kali ya Bang Juanda, sabar dulu ya. Ayo ke temannya. Produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanan. Enggak sabar. Oke. Benar yang dibilang Juanda ya. Yang menghasilkan makanan. Siapa makhluk hidupnya yang menghasilkan makanan di alam? Yes, produsen. Hah? Produsen. Itu nama istilahnya. Tumbuhan tadi. Tumbuhan, iya tumbuhan, rumput, padi, bagus. Sabar ya Juanda ya. Tenang, oke. Kita kasih kesempatan kepada kawannya ya. Apa pengertian dari konsumen? Apa itu konsumen? Kalau tadi produsen adalah penghasil makanan, maka konsumen adalah yang memakan makanan lainnya. Oke, yang memakan produsen, iya, yang memakan tumbuhan. Contoh makhluk hidupnya konsumen. Sapi. Apa? Sapi. Sapi bisa, yang lain? Udah. Bisa. Terus tikus, oke. Belalang. Apa Jihan? Miss. Kambing, apa itu tadi? Belalang. Belalang bisa. Kata bisa nggak? Enggak, Miss. Kata konsumen tingkat 2, Miss. Iya, dia konsumen tingkat 2 ya. Kalau
Kalau yang memakan produsen, ulat. Bagus, iya. Itu yang memakan produsen disebut dengan konsumen tingkat 1. benar, konsumen tingkat 1. Terus, apa pengertian dari dekompose? Bolehlah, Juanda. Yang mengurai Yang mengurai. hewan yang sudah mati. Benar. Contoh dekompose. Bakteri dan jamur. Sabarlah Juanda, kasih kawannya menjawab ya. Oke, benar semuanya. Sudah bagus. Itu tadi rantai makanan. Coba sekarang Miss tanya, apa sih beda rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Siapa bisa jawab? Miss, saya tahu. Ada yang lain? Sana? Nyerah? Sini? Nyerah juga. Oke, silakan Juanda. Apa bedanya? Jaring makanan adalah jaring makanan yang membuat ekosistem stabil. Jaring makanan adalah yang membuat ekosistem menjadi stabil. Jawabannya masih kurang tepat. Rantai makanan dengan jaring-jaring makanan itu mirip ya, tapi ada bedanya. Kalau rantai makanan dia satu siklus, seperti misalnya di ekosistem sawah, ekosistem persawahan. Rantai makanan yang ada di persawahan apa? Miss, Adi dimakan tikus dimakan ular. Terus Ular dimangsa oleh elang. lalu kemudian Elang mati diurai oleh jamur dan bakteri. Iya, bagus. Itu rantai makanan, satu siklus. Kalau jaring-jaring makanan, Lebih dari satu siklus. benar, di dalam jaring-jaring makanan terdapat lebih dari satu siklus rantai makanan. Bisa jadi yang makan daun di pohon itu lebih dari satu konsumen tingkat satunya, ya. Bisa jadi rumput misalnya atau padi di sawah itu dimakan oleh lebih dari satu konsumen tingkat satu. Misalnya yang makan padi apa saja coba? Belalang. Terus yang makan padi apa lagi? Tikus. Benar. Jadi konsumen tingkat satu di situ ada dua. Padi dimakan belalang dan padi dimakan tikus. Bagus sekali. Oke. Untuk memperdalam lagi pengetahuan kalian, nah, Miss akan bagi kelompok ya. Miss akan bagi kelompok untuk mengerjakan tugas. Nah, ini duduknya gimana ya? Sudah sesuai? Ya, ini sudah sesuai ya. Jadi Miss bagi menjadi 3 kelompok karena kita belajarnya tentang rantai makanan. Ada hubungannya dengan berburu dan diburu. Nah, jadi kita anggap di sini kalian semua adalah pemburu. Di sana ada tim pemburu dasar. Di sini ada tim pemburu menengah. Dan di tengah ada tim pemburu mahir. Jadi kita sebelum bertemu hari ini, kemarin kita sudah mengerjakan teks ya, mengerjakan tes. Nah, itu tujuannya untuk membentuk kelompok pada hari ini. Oke, Miss bagikan ya. Coba perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan. 1 orang saja, Pak. Kak. Ini untuk kelompok tim pemburu dasar. Jangan dikerjakan dulu ya, dilihat-lihat dulu ya. Ini untuk tim pemburu menengah. Ini tim pemburu mahir. Jangan dikerjakan dulu, kalian lihat dulu ya. Ya, di-share ke teman-temannya. Diskusikan bersama apa nanti yang harus kalian kerjakan di situ. Silakan juga berbagi kira-kira nanti temannya itu mengerjakan apa. Sudah? Sudah semua melihat? Sudah. Oke, boleh dikerjakan. Miss kasih waktu
Sekitar 25 menit bisa? Bisa nih. Oke. Mulai mengerjakan ya. Udah paham kan? Apa yang mau dikerjakan? Semua ya. Oh ya. Ini sesuai dengan yang disuruh. Nah, iya itu nanti dikerjakan ya. Enggak isi yang nanti dijawab itu istilahnya. Ya, ada apa? Gunting lagi?
Ya. Ya. Kita tunggu teman-teman ya. Ya. Kalau jawabannya nggak cukup, boleh di belakang. Sampahnya ya, diperhatikan ya. Dikumpulkan sampahnya. Setelah kita belanja, dibuang. Tulis nama-namanya ya, nama anggotanya. Oke. Jangan pelan-pelan. Ayo, ada yang menentukan. Ini sudah. Ya. Kita lagi di situ, dihindari saja. Nanti kalian benar-benar belum tahu. Pak. Nanti ada teman yang bantu ya. Itu bikin rantai makanan ya. Langsung jawaban aja, nggak usah dihitung. Jadi coba kali dua aja. Dijawab aja semuanya. Nggak usah ini semuanya dijawab. Ya.
Nah iya, semua. Ayo coba digunakan. Istilahnya itu ya, makhluk itu tidak dapat buat makanan sendiri. Ada yang bisa menghasilkan makanan sendiri, ada yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Istilahnya apa? Yang jadi komponen rantai makanan. Istilahnya ya, bukan makhluk hidupnya ya. Misalnya ekosistem, ekosistem itu istilah. Pengertian dari ekosistem apa? Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, ekosistem itu istilahnya. Oke, lanjut. Sudah aman ini, sudah bisa. Sudah aman. Gak apa-apa. Sudah. Nanti tinggal bikin. Iya. Artinya dimakan, boleh? Oke. Dari jauh semua kan? Oke, buat ininya ya, halamannya ya. Oke. Halamannya buat sapinya dimakan siapa? Buat halamannya. Ini dimakan. Masih jual ya? Jadi jawab pertanyaan semua. Sudah? Tulis anggota kelompoknya ya, anggota timnya ditulis semua ya. Nanti presentasi disebutkan. Gimana kelompok tim pemburu mahir? Sudah selesai? Sudah. Tim pemburu menengah? Sudah. Tim pemburu dasar? Sudah? Sudah. Oke. Bisa kita presentasi sekarang? Bisa. Baik. Kita mulai presentasi dari tim pemburu dasar ya. Oke, silakan maju kakak-kakak. Belum siap? Ayo silakan. Berapa pertanyaan lagi? Perkenalkan diri dulu ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemburu dasar. Kami ingin menyampaikan atas kerja kelompok kami. Oke. Nah, siapa yang memakan rumput pada gambar tersebut? Ya. Pertama, gambar apa dulu? Sapi. Yang kedua, siapa yang memakan sapi pada gambar tersebut? Ini pertanyaan yang ini dulu, Kak. Yang gambar rumput warna apa? Warna hijau. Oke. Gambar sapi warna? Coklat. Gambar manusia warna? Biru. Oke. Terus, jadi susunan rantai makanan gimana? Apa dulu? Terus, Yang makan rumput pada gambar tersebut. ini Kak, yang rantai makanannya itu Kak dijelaskan dulu. Rumput dimakan sapi, Ya. sapi dimakan manusia. Oke, rumput dimakan sapi dimakan manusia. Ya. Terus, ada masalah dengan soal nomor 1, jawaban dari tim pemburu dasar? Udah pas? Pas. Oke, yang nomor selanjutnya Kak. Makhluk hidup yang dapat membuat Siapa yang memakan rumput? rumput pada gambar tersebut. Sapi, benar? Benar. Oke. Siapa yang memakan sapi pada gambar tersebut? Manusia. Oke? Benar. Ya. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri pada gambar. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri pada gambar apa? Ya? Tumbuhan katanya. Bagaimana? Benar, oke. Jawaban yang D? Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri bisa. Saya tidak tahu, kami tidak tahu, Miss. Oke, mereka belum tahu. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri disebut kira-kira siapa yang tahu? Oke, silakan Bang. Konsumen tingkat 1, begitu. Oke, itu konsumen tingkat 1 ya. Ya, makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Sebenarnya bukan cuma konsumen tingkat 1, tapi konsumen tingkat 2 juga. Artinya semua konsumen. Oke, lanjut. Ini disebut produsen. Apa? Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut? Produsen. Iya, benar jawabannya. Iya, bagus. Boleh, silakan duduk, tapi tutup dulu presentasinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk. Bagus. Silakan dari tim pemburu menengah presentasi bersama timnya ya. Oke, perkenalkan diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim pemburu menengah ingin menyampaikan atas kerja kelompok kami. Iya, silakan. Disuruh apa itu kalian? Menyusun ya, menyusun rantai makanan. Oke, diawali dengan Produsen. produsennya apa di situ? Rumput. Oke, rumput. Rumput dimakan? Dalam. Oh, oke. Terus? Dalam dimakan kata. Kata dimakan ular. Hmm? Ular dimakan makan ular. Hmm?
elang mati akan berubah menjadi samurai. Hah? Akan diurai Akan berubah menjadi pengurai atau akan diurai? akan diurai oleh jarum dan bakteri. Oke, Miss tanya sama dua kelompok ini, bagaimana menurut kalian jawaban dari kelompok tim menengah, pemburu menengah? Oke? Oke. Ada yang salah? Boleh dibantah ya? Bagaimana? Jawabannya betul, tapi kamu ragu-ragu. Oke, jangan ragu-ragu bilang ya, jangan ragu-ragu Hikman. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua, jawabannya. Mengapa tumbuhan disebut produsen? Karena Oh, menghasilkan sebentar. Itu ada apanya ya? Sebagai apa? Sebagai apa? Rumput sebagai apa? Itu ada kotak-kotaknya, Kak. sebagai produsen. Rumput, ayo coba dijelaskan. Rumput Rumput sebagai produsen. Lalu? Tingkat satu. konsumen Tingkat satu. Oke, terus Tanah konsumen tingkat dua. Ular konsumen tingkat tiga. lalu Elang konsumen tingkat empat. terus Jamur dekomposer. decomposer. Bagaimana? Benar. Oke, benar. Jawaban nomor 2. Mengapa tumbuhan disebut produsen? Karena menghasilkan makanan. Benar. Benar nggak? Benar. Benar. Oke, yang B. Apa yang terjadi jika konsumen tingkat satu hilang? Konsumen tingkat dua pun akan terganggu atau menghilang. Iya. Kayak mana jawabannya? Cocok, masuk ya? Oke. Silakan tutup presentasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk tim pemenang. Bagus jawabannya. Silakan tim pemburu mahir presentasikan hasil dari pekerjaan kelompok kalian. Perkenalkan diri, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim pemburu mahir. Kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Oh iya, ada perkenalan anggota kelompok. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juanda dan di sebelah kiri saya bernama Muhammad Erlangga Saputra dan di sebelah kanan saya Aliando Pratama. Oke. Kami akan menghubungkan semua makhluk hidup di bawah ini hingga menjadi sebuah jaring-jaring makanan dengan kuat. Ya. Pohon dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, dan ayam dimangsa oleh elang. Elang itu mati menjadi pengurai oleh jamur dan bakteri. Yaitu jaring-jaring makanan yang kedua itu adalah rumput dimakan belalang. Belalang dimakan oleh katak, lalu katak dimangsa oleh ular, lalu ular dimangsa oleh Dimangsa ularnya, dimangsa oleh elang, baru dimangsa atau mati? dimangsa. Ularnya lama-kelamaan akan mati. Lalu baru diapakan, Kak? Diurai. Iya, betul. Lalu Tentukanlah 3 rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan di atas. Rantai makanan yang 1, pohon dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimangsa elang, lalu pengurai. iya. Itu rantai makanan 1 ya. Ingat ya, tadi jaring-jaring makanan itu adalah rantai makanan dengan jumlah siklusnya yang lebih dari 1. iya gitu. Kadang di alam itu ada lebih dari 1 siklus rantai makanan. Lanjut. Rantai makanan kedua, padi dimakan oleh belalang, belalang dimangsa oleh katak, katak dimangsa ular, lama-lamaan ular dimangsa oleh elang, elang mati diurai oleh jamur dan bakteri. Oke, cocok kira-kira? Cocok. Oke. Rantai makanan tingkat 3, padi dimakan oleh tikus, tikus dimangsa oleh ular, ular yang lama-lamaan akan mati lalu diurai oleh elang. Elang. Lalu Elang akan mati lalu
diurai oleh jamur bakteri. Si ular tadi dimangsa oleh elang, elangnya yang lama kelamaan mati, kemudian Diurai dengan bakteri jamur dan iya, bagaimana? Cocok. Oke, bagus. Silakan. Selanjutnya perannya. yaitu peran jaring-jaring makanan. Nomor 1, pohon. Pohon disebut sebagai produsen karena menghasilkan makanan. Ya, Nomor 2, padi juga disebut produsen karena menghasilkan makanan. cocok. Ulat disebut konsumen tingkat 1 karena memakan pohon dan padi. Pas. Konsumen tingkat 1 ya. Lanjut. Nomor 4, belalang konsumen tingkat 1 karena dia memakan produsen. Pas itu yang dibilang mereka. Pas. Oke. Tikus adalah konsumen tingkat 1 karena dia memakan produsen. Karena dia memakan produsen. Ya, cocok ya. Lanjut. Ayam konsumen tingkat 2 karena dia memangsa ulat. Pas. Iya, lanjut. Katak konsumen tingkat 2 karena dia memakan belalang. Cocok. Lanjut. Ulat konsumen tingkat 3 karena dia memangsa tikus atau katak. Ya. Iya. Oke, lanjut. Elang konsumen tingkat 3 karena dia memakan daging. Karena dia memakan konsumen. Konsumen tingkat 2. Betul. Terus Nomor 2, jamur dan bakteri. Jamur dan bakteri disebut mengurai. atau dekomposer. Oke, benar semua jawabannya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok pemburu langit. Silakan tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Oke, bagus sekali. Karena tadi sudah terlalu tegang, coba sekarang kita menyanyikan lagu Rantai Makanan, ya. Sama-sama ya. Pagi-pagi saya, pagi-pagi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus itu? Tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan orang, orangnya sudah mati. Menjadi bubur pada tanaman padi. Ular dimakan orang, orangnya sudah mati. Sampai makanan harus dipelajari. Oke, bagus sekali. Sudah repetisi ya? Sudah. Oke, karena sudah refresh, coba sekarang itu tadi tugas kelompok kalian dipinggirkan ya ke samping, nanti Miss ambil. Sekarang coba kalian kerjakan asesmen untuk rantai makanan. Ini adalah tugas individu, jadi kerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh contek-contekan. Tulis nama ya. Sama-sama. Jangan sendiri-sendiri ya. Tulis nama ya.
tulis nama. Ya. Namanya dia. Tulis saja di bagian atas ya. Iya. Jawab per individu. Masing-masing ya, jangan iya, langsung silang di situ ya. Tulis nama, jangan lupa. Ini per individu masing-masing tidak boleh konten. Udah siap? Oke. Udah siap? Oke. Iya. Miss sudah siap? Tenang ya. Miss sudah siap. Sambil kita tunggu teman-temannya, tenang ya. Miss sudah? Miss sudah siap, Miss. Ayo. Kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri. Ayo, Pak. Sudah siap? Sudah? Sudah semua ya? Sudah, Miss. Oke, alhamdulillah. Cepat juga kalian menjawab. Gimana? Pelajaran kita hari ini susah atau mudah? Mudah. Sudah dipelajari kah? Sudah. Ya. Sudah dapat kira-kira apa hal penting dari pelajaran kita hari ini? Nah, coba kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa saja pelajaran yang sudah kita pelajari tadi hari ini? Kita belajar tentang apa, kemudian apa saja pengertiannya. Ayo. Yang tujuan pembelajaran kita tadi? Pengertian. Oke, ayo, siapa bisa? Yang pertama, pengertiannya. Kemudian, komponen-komponennya. Ya, ayo, siapa bisa? Ayo, Miss kasih tulis. Oke, Juanda, silakan buat kesimpulan. Pertama, kita sudah belajar Tentang menjaga ekosistem. menjaga ekosistem. Oke, terus
dan terjadinya proses makan dan makan antara hewan. Antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup Lainnya, disebut dengan apa itu? rantai makanan. Betul. Coba siapa bisa mengulang pengertian dari rantai makanan adalah ulang. Ikutin ya kata-kata Miss Nadia. Oke, silakan Jonda. Pengertian dari rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup satunya dan makhluk hidup lainnya yang terjadi di alam. Bagus. Kemudian apa lagi? Yang kedua. Iya, komponen dari rantai makanan adalah apa saja? Oke. Komponen dari rantai makanan adalah produsen, Terus konsumen tingkat 1, Iya. konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai. iya, dan pengurai atau nama lain dari pengurai adalah decomposer. Bikin kaget gak apa-apa. Terus kalau hewan yang memakan rumput disebut apa? Bagus. Apa dasar? Herbivora. Contoh hewannya? Belalang, ular, sapi, tikus, kuda. Kambing. Oke, bagus. Kemudian konsumen adalah Yang memakan produsen. benar yang memakan tumbuhan. Siapa? Tadi pertanyaan Miss yang pertama apa? Produsen. Contoh produsen. Rumput tadi. Oke. Kalau konsumen tingkat 1? Belalang, sapi. Belalang, sapi. Ular. Oke, bagus. Kalau konsumen tingkat 2? Mata ayam. Iya, bagus. Contoh dari decomposer? Jamur dan bakteri. Iya, bagus sekali, luar biasa. Aduh, bagaimana perasaannya? Senang? Ya. Semangat tidak? Apa yang bikin kalian semangat? Pelajarannya mudah. Ya? Pelajaran yang mudah. Pelajaran yang mudah? Mudah dipelajari. Mudah dipelajari. Rantai makanan. Makan dan dimakan ya? Bukan dengan makanan kan? Oke. Telah? Tidak? Masih semangat? Mau ice breaking sekali lagi? Oke, coba berdiri semuanya. Hati-hati ya, jangan kabel ya.
Oke, coba kita nyanyikan lagu rantai makanan sekali lagi ya. Oke. Atau kita ulangi lagi ice drinking yang ini. Ya, biar semangat ya. Ini lagi ya. Oke, ayo. Iya. Ya, ini mengetes ya, luar biasa. Capek? Capek. Oke, boleh duduk. Rilekskan badannya. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Oke. Ya. Jadi nak, kita minggu depan akan membahas tentang masih ada hubungannya juga dengan ekosistem ya. Jadi apa efek dari perbuatan manusia terhadap rantai makanan? Siapkan diri kalian nanti ya, baca bukunya di rumah. Kalian juga boleh cari-cari informasi, tambah-tambah literasi dari internet. Bisa pinjam handphone mamanya atau abangnya, ya. Oke. Tentang apa nanti kita belajarnya? Rantai makanan. Efek dari perbuatan manusia kepada ekosistem. Oke. Jadi ada perbuatan manusia itu yang bisa berbahaya dan ada yang bisa menjaga kelestarian ekosistem. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang mau menyampaikan sesuatu? Perasaannya bagaimana? Senang? Ya, mungkin ada yang mau disampaikan secara pribadi? Tidak? Tidak? Oke, baiklah. Sekarang kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa penutup majelis atau doa selesai belajar ya. Oke, silakan dipimpin oleh Nurul.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nanti kalau pulang lihat-lihat jalan ya, jangan asal nyebrang saja, lihat-lihat kalau ada motor, kalau ada mobil ya. Coba diberes-bereskan. Nah, tadi sampah-sampahnya dikumpulkan ya, Nak? Sampah-sampahnya dikumpulkan ya. Beres-bereskan peralatannya. Oke? Ya. Kalau ada yang salah dalam sikap Miss, dalam perkataan Miss, menyakiti hati kalian, Miss mohon maaf ya. Miss tutup pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi